Halo guys, kembali lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei. Tapi sebelum itu, kita dukung dulu channel ini untuk semakin berkembang dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini. Like dan share juga ke kawan-kawan kalian biar banyak yang tahu tentang channel ini ya guys ya. Dan komentar kalian juga sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-26, chapter pertama. Ini mungkin merupakan insiden yang tak terduga. Selasa pagi tanggal 18 Juni 2097 di markas unit STARS yang terletak di pinggiran Roswell, New Mexico, anggota kelas STARS melakukan pemberontakan. Dan ini bukan pemberontakan anggota biasa. STARS dibagi menjadi 12 pasukan, masing-masing dipimpin oleh seorang komandan kelas 1. 3 komandan dari 12 pasukan ini mempelopori awal pemberontakan tersebut. Walaupun hanya 3 yang melakukan pemberontakan, namun ini bukan berarti situasinya bisa dianggap sepele. 71 jam sebelum Lina tiba di rumah Tatsuya dan Miyuki, di markas STARS tempat Lina melarikan diri, pertempuran antara sesama prajurit kelas bintang masih tetap berlanjut. Selain kelas biasa, para prajurit STARS dibagi sesuai dengan kekuatan sihir masing-masing. STAR kelas 1, STARS kelas 2, kelas konstelasi, kelas planet, dan kelas satelit. Dan kini mereka tengah bertarung dengan sengit. Di sini dalam pertempuran STARS dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok mereka yang mencoba membunuh Lina, yaitu yang terdiri dari Komandan Kapten ketiga Alexander Arcturus, Letnan 1, Unit ketiga Jacob Regulus, Panglima Kapten keempat Charlotte Vega, dan Letnan 2 Layla Deneb. Dan kelompok mereka yang membantu Lina dalam pelariannya ya. Ini terdiri dari bawahan Lina di STARS ya, yaitu Panglima Satuan Utama Mayor 1 Benjamin Canopus, Star 1 kelas 2 Rap Hardy Mirfak, dan kelas 2 Letnan 1 Rap Algol. Nah, di sini kita panggil aja Benjamin, Mirfak, sama Algol ya. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya guys. Dari sini Mirfak memberi Lina tumpangan dengan truk pick up dan melarikan diri dari pangkalan bersama Lina. Canopus bertarung dengan 3 orang, Arcturus, Regulus, dan Vega. Dan Deneb berusaha untuk mengejar Lina tapi dijatuhkan oleh Algol. Setelah jatuh dari mobil pick up di mana tempat Lina berada, Deneb dan Layla berkelahi dalam kejatuhan mereka. Setelah melihat ini, Vega berteriak. Dia juga bergegas keluar untuk mengejar Lina. Tak lama setelah dia melarikan diri dari gudang kendaraan eksperimental, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Canopus dan akhirnya ia tertahan di sana. Mayor Canopus, apakah kamu tidak menyadari pengkhianatan Mayor Sirius? Canopus tidak tahu apakah kata-kata Vega adalah alasan untuk pemberontakannya atau kesalahpahaman dalam menerima informasi. Pada akhirnya ia hanya bisa menduga-duga. Letnan 2 Unit ke-11 Ariana Lisaula menyatakan bahwa unit ketiga, unit kelima, dan anggota kelas STARS dari unit ke-11 tidak termasuk Saula sendiri dikonversi menjadi parasit. Dia merupakan penyihir yang unggul dalam perlindungan terhadap sihir gangguan mental. Karena itu Canopus menganggap bahwa pilihannya benar. Jika apa yang dikatakan Saula benar, Vega dan Deneb dari unit keempat tidak terpengaruh oleh parasit. Jadi jika pemberontakan itu disebabkan oleh inisiatif parasit, sangat mungkin Vega dimanipulasi oleh informasi palsu yang diberikan oleh mereka yang terjangkit. Bukan rahasia bahwa Vega tidak menyetujui status Lina sebagai Sirius. Anggota STARS lainnya pun memahami bahwa itu merupakan rasa cemburu. Apakah itu pengaruh Vega? Letnan 2 Deneb dari unit 4 juga menentang Lina. Demikian pula dengan Letnan 1 Spika unit keempat juga. Walaupun tidak belak-belakan seperti Vega dan Deneb, namun terlihat jelas bahwa ia iri dan cemburu. Mungkin emosi rasa cemburu itu sedang digunakan untuk memanipulasi. Personil militer tidak boleh membiarkan emosi mereka memimpin tindakan mereka. Petugas dilatih untuk menjadi pandai mengendalikan diri setiap saat. Tetapi orang yang melemah ketika sampai pada suatu sebab dengan alasan yang kuat, itu dapat dengan mudah untuk dimanipulasi. Diri sendiri tidak digerakkan oleh emosi, tetapi dengan mengikuti penyebab. Seorang membiarkan diri mereka menggunakan alasan seperti itu. Canopus paham akan hal itu, karena sampai sekarang dia telah melihat banyak contoh seperti itu. Komandan tidak mungkin mengkhianati STARS, Kapten Vega.
Tindakanmu hanyalah pemberontakan. Ia dengan lantang menjawab Vega. Dan dia juga menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh perkataan Vega. Tanggapan Vega adalah dengan mengaktifkan sihir jenis berat, double press. Sihir ini menghasilkan dua medan gravitasi yang secara bersamaan memberikan tekanan dari dua arah. Pengguna paling umum adalah untuk menghasilkan bidang di sisi yang berlawanan dari target, guna untuk menjepit si target. Canopus menggunakan dua sihir tipe berat press secara bersamaan dan membatalkan sihir Vega. Keajaiban itu sendiri tidak dibatalkan, tetapi definisi modifikasi peristiwa kontradiktif menyebabkan kerusakan magis yang timbal balik. Suara kejutan keluar dari mulut Vega. Validasi sihir lawan dengan rincian definisi adalah teknik yang diajarkan dalam pelatihan STARS. Secara alami, dia sadar akan hal itu, tetapi untuk secara sengaja membuat rincian definisi untuk mendapatkan keuntungan atas lawan, kamu harus membaca sihir mereka dan menunggu sampai mereka merilis sihir. Lalu kamu bisa melepaskan sihirnya pada koordinat yang sesuai, atau membuat prediksi sihir yang akurat yang akan digunakan lawan. Bisa dibilang itu mirip dengan Gram Dispersion, dan kesulitannya pun sedikit sama. Dia dengan mudah membaca pergerakan Vega. Vega kehilangan ketenangan. Ini merupakan kesempatan bagi Canopus. Beralih ke Vega, Canopus menutup jarak. Dia tidak memotong menggunakan molecular divider karena rencananya adalah untuk mengambil kebebasan tubuhnya dengan menghujaninya dengan sengatan listrik dari jarak dekat. Tetapi Canopus menghentikan kakinya di langkah keempat. Tanpa sadar melihat ke belakang, ia mengarahkan mirror cell miring ke belakang kanannya. Perisai senjata energi tingginya mengusir peluru laser Regulus. Tembakan peluru laser Regulus malah menyerempet ke wajahnya sendiri. Keringat dingin perlahan menyebar di punggungnya. Dengan tergesa-gesa, Regulus dengan sedikit panik membawa senjatanya dan bergerak. Sampai sekarang, Regulus belum aktif menerima serangan dari Canopus. Apakah Canopus tidak menemukan posisi Regulus, atau dia memprioritaskan Vega dan Arcturus? Regulus yang menyerang dengan serangan jarak jauh, tetapi Regulus sendiri malah ditekan. Karena sifat spesialisasi Regulus, laser sniping, menembakkan tembakan akan memberitahu penyihir lawan akan lokasinya. Segera setelah serangan itu, ada risiko bahwa penyihir lawan tidak akan dapat melihat posisinya. Regulus sangat memahami kelemahan spesialisasinya itu. Setelah setiap tembakan yang ia ambil, ia membawa perangkat senjata berbentuk senapannya dan segera melarikan diri. Penggunaan sihir untuk gerakan dijaga seminimal mungkin. Bagaimanapun, agar tidak tertangkap oleh lawan, ia perlu mengubah posisi penembakannya dengan jarak yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa itu layak dilakukan untuk mencegah serangan balik dari Canopus. Tetapi, serangan balik itu mengejar Regulus secara mental. Untuk beberapa waktu, peluru laser yang dipantulkan Canopus dengan mirror cell membekas di tubuh Regulus. Tidak perlu dikatakan bahwa sinar laser menuju dengan kecepatan cahaya. Secara alami, peluru energi yang dikembalikan juga bergerak dengan kecepatan cahaya juga. Jeda waktu antara peluncuran dan kedatangan cahaya yang dipantulkan pada dasarnya adalah nol, sehingga tidak ada waktu untuk memblokirnya dengan membuat perlindungan refleksi. Namun sayangnya, perangkat bersenjata Regulus tidak siap untuk aktivasi ini tanpa urutan aktivasi instan. Setelah penyatuan dengan parasit, kemampuan untuk mengendalikan sihir peluru energi telah meningkat, namun tidak untuk sihir pertahanan diri. Jika dia menembak Lina, kemudian memantulkan serangannya dengan mirror cell, cahaya yang dipantulkan akan mengenai tanah 2 meter di depannya. Itu sebenarnya telah diatur oleh Lina sedemikian rupa guna melindungi terhadap serangan yang disebabkan oleh peluru nyasar orang lain. Rasa takut ditembak oleh laser yang kamu tembakkan sendiri, perlahan tapi pasti, itu mengurangi semangat Regulus. Sekitar 200 meter dari konfrontasi antara Canopus dan Vega di depan gudang kendaraan eksperimental, Letnan 2 Layla Deneb dan Letnan 2 Rap Algol dari unit ke-1 terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Deneb telah melompat ke kendaraan yang digunakan Lina dalam menggunakan sihir tipe perpindahan. Deneb dan Algol berdiri hampir bersamaan dan mulai bertarung tanpa diskusi. Deneb mengarahkan pistol laras panjang di tangan kanannya dan menarik pelatuknya. Tapi sudah terlambat, Algol tidak lagi berhadapan dengannya. Dia langsung menutup jarak 10 meter dan memegang knife point-nya. Algol mengacukan pisau besar. Tidak seperti pisau survival, punggungnya yang tebal tidak bergerigi, bilahnya yang melengkung melekat pada gagang yang panjangnya mungkin itu dimaksud untuk menangkap pisau lawan. Deneb dan Algol adalah tipe penyihir yang sama. Keistimewaan mereka
adalah penggunaan sihir gerakan berkecepatan tinggi, dan Deneb sudah dalam kondisi penggunaan sihir secara terus-menerus untuk menggerakkan dirinya. Oleh karena itu, Deneb yang telah menggunakan teknik ini berpikir dia bisa menghindari serangan Algol, tapi Algol bisa menangkap pisau itu di tangan kirinya. Bahkan jika dia mundur dengan sihir gerakan, Algol bisa menggunakan teknik yang sama di saat berikutnya, kemudian menyusulnya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa itu hanya akan mengulangi situasi yang sama, bahkan jika dia menghindarinya. Tetapi lebih dari itu, pikiran Deneb sangat didominasi oleh perasaan militan. Deneb percaya pada pengkhianatan Lina. Dia sangat membenci Lina karena telah memalukan gelar Sirius. Sirius adalah simbol para penyihir militer di negara USNA. Pengkhianatan Sirius adalah penghinaan terhadap kebanggaan para penyihir pasukan USNA. Kemarahan Deneb semakin menggebu-gebu, meski ini kesalahan pahaman didukung oleh perasaan seperti itu. Deneb mengarahkan pistol di tangan kanannya ke arah Algol. Algol dengan pisaunya memblok pegangan pistol Deneb dengan tujuan menjatuhkan ke tanah. Cengkraman mulai terlepas dan Algol berbicara dengan suara aneh. "Apa itu?" kata Deneb. "Pisau ini bisa digunakan seperti ini juga rupanya. Kamu Reaper. Dengan senjata dan pisau, mana mungkin dasar bodoh?" Tubuh Algol menghilang dan meninggalkan efek after image. Detik berikutnya dia muncul ke sisi Deneb. Algol menggenggam pisaunya lalu menebas secara diagonal. Tangan kanan Deneb kosong, karena itu ia berusaha menghentikan serangan pemotongan Algol dengan pisau di tangan kirinya. Tangan kiri Algol mengubah halus lintasannya, dan dia menyelipkan pisaunya ke bawah, tepat ke sisi kiri perut Deneb yang tak terlindungi. Deneb mengerang dengan menunjukkan emosi kekesalan. Canopus tidak punya waktu untuk membantu pertarungan bawahannya. Saat ini pertarungan seimbang, tapi ini adalah pertarungan 1 lawan 3. Kerugian tidak dapat dipungkiri. Sihir Vega dipantulkan dengan menggunakan jenis sihir yang sama. Laser Snipping Regulus direfleksasikan oleh Mirror Cell. Dancing Blade Arcturus dicegat oleh Molecular Divider. Pertempuran sengit melawan 3 anggota Stars kelas 1 terus berlanjut. Ini adalah perjuangan yang sulit, bahkan untuk seorang Canopus sekalipun. Jika ini benar-benar perang, dia mungkin tidak akan kesulitan seperti sekarang. Jika Canopus serius, dia pasti sudah membunuh Vega. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Mayor Canopus unggul dari Vega dalam hal kemampuan. Dikabarkan bahwa sejak Sirius sebelumnya, tidak ada yang lebih kuat dari Canopus pada pertempuran jarak dekat. Regulus juga adalah lawan yang tidak bisa diabaikan oleh Canopus, tetapi dia bukan ancaman yang berarti. Laser Snipping Regulus memiliki kelemahan struktural karena membutuhkan sekitar 1 detik antara rapalan dan tembakan. Ini seharusnya bukan satu-satunya kartu yang ada di tangan Regulus, tetapi karena alasan tertentu, ia belum menggunakan sihir selain Laser Snipping. Selama Regulus membatasi rentang sihir yang ia gunakan sendiri, Canopus memiliki kemampuan untuk menghadapinya dan Vega pada saat yang sama tanpa kesulitan. Tapi Arcturus adalah lawan yang tangguh. Komandan unit ketiga Stars, Kapten Alexander Arcturus, seorang penyihir yang sedang belajar sihir modern di Stars serta sihir kuno dari penduduk asli benua Amerika Utara, Spirit Magic. Keduanya berada di level tinggi. Meskipun asimilasi dengan parasit telah membuatnya tidak dapat menggunakan Spirit Magic, kemampuan untuk menarik keluar kekuatan parasit sepenuhnya adalah imbalan yang sepadan. Canopus memukul mundur peluru laser Regulus dan segera bergegas menyerang Vega. Tetapi hembusan angin dari sisinya memaksa Canopus untuk mundur. Ini adalah Wine Hammer milik Arcturus. Kekuatan membunuhnya rendah, meskipun tujuan sihir ini adalah untuk mengganggu keseimbangan lawan. Canopus harus mundur lebih dari 5 meter untuk menghindari hembusan angin lokal yang melaju dengan kecepatan 60 meter per detik dalam diameter selebar 2 meter. Setelah Canopus mundur, anak panah batu terbang ke arahnya. Itu merupakan mata panah runcing, tajam, dan berbentuk asli dari Dancing Blades. Biasanya Dancing Blades menggunakan senjata berbentuk pisau yang terintegrasi dengan CAD. Alasannya adalah bahwa untuk mempercepat peluncuran serangan. Tetapi itu tidak berarti Dancing Blades harus menggunakan perangkat atau senjata khusus. Memanggil sihir adalah penyihir, bukan CAD. Ini adalah prinsip nyata dari sihir. Dancing Blades adalah sihir yang memanipulasi lintasan penerbangan dari senjata lempar. Senjata itu sendiri bisa apa saja. Pada titik ekstrimnya, bahkan bebatuan di pinggir jalan bisa menjadi peluru untuk sihir Dancing Blades.
4 panah menyerang secara bersamaan dari lintasan yang berbeda. Semua dari mereka ditembak jatuh oleh molecular divider yang membentang dari perangkat bersenjata mirip katana Canopus. Panah terbelah menjadi 2, jatuh di tanah bentuk yang ditentukan dari objek yang digunakan dalam Dancing Blades, menyebabkan pemutusan paksa sihir karena definisi kerusakan. Namun serangan Arcturus tidak berakhir. Lusinan bulu terbang diterbangkan oleh angin, mulai menyerang Canopus. Spesialisasi Arcturus adalah sihir roh dan sihir tipe gerakan. Dia sangat mahir dalam teknik yang memanipulasi aliran udara. Bulu-bulu tidak dimanipulasi oleh pengontrol, mereka hanya terbang dengan mengikuti arus udara. Molecular divider tidak dapat mengganggu udara, mengingat bahwa setiap bulu dikendalikan oleh angin. Menangkisnya dengan alat bersenjata tidak ada artinya. Canopus bertarung dengan menggunakan sihir blast untuk meledakkan atmosfer yang terkompresi, melindungi dirinya dari ledakan menggunakan perisai anti-fluida. Canopus bergegas ke Vega sekali lagi. Regulus sedang mengamati Canopus dari belakangnya. Dia tidak bisa mengatasi kerugian 3 lawan 1, karena itulah serangannya terlihat dipaksakan. Dugaan semacam itu muncul di benak Regulus. Mobil besar bekas yang sudah disiapkan untuk pelatihan menari di udara itu adalah sihir pengontrol gravitasi Vega. Canopus merobohkannya dengan Wake tipe magic atau sihir tipe berat. Bahkan saat berjalan, Canopus tidak menunjukkan gangguan dalam pengoperasian CAD-nya. Namun ia berbalik untuk menyadari sepenuhnya kendaraan besar yang terbang ke arahnya. Regulus membuat keputusan. Berbekal CAD yang terintegrasi dengan senapannya, dia menarik pelatuknya. Dari membaca urutan aktivasi hingga sihir dipanggil, 0,2 detik berlalu. Bahkan untuk CAD khusus ini cukup cepat. Sejak awal, Regulus adalah seorang ahli dalam laser sniping, dan kekuatan dan kecepatan teknik semakin diperkuat oleh kinerja CAD khusus. Kecepatan rapalan sihir semakin meningkat di bawah pengaruh parasit. Namun, amplifikasi peluru laser adalah proses fisik dan mekanik yang tidak dapat dipercepat. Waktu dapat dipersingkat dengan menghasilkan sinar laser energi yang lebih tinggi dari awal. Ini sangat mungkin karena kemampuan parasite yang telah menyatu dengannya. Tetapi untuk mencapai ini, perangkat CAD khusus Regulus harus direnovasi untuk menggunakan energi yang lebih tinggi, atau mungkin membuat perangkat khusus baru lagi. Sudah 3 hari sejak Regulus menjadi parasite, namun dengan waktu itu tidaklah mungkin CAD khusus dibuat. Namun demikian, Vega kini telah mengambil perhatian Canopus, maka Regulus tidak akan diserang balik oleh serangan balasan. Itulah prediksi Vega. Tapi tepat sebelum peluru laser hendak ditembakkan, sosok Canopus menghilang dari zona serangan Regulus. Dia tidak menjadi transparan. Seorang digantikan dengan penampilan landscape yang dipotong. Itu proyeksi tempat Regulus bersembunyi. Peluru laser ditembakkan tidak mungkin untuk menghindar dari peluru energi yang dipantulkan dengan kecepatan cahaya. Terbalik 180 derajat, peluru energi yang dipantulkan secara akurat menghancurkan perangkat bersenjata Regulus, dan pecahan terbakar menghancurkan mata kanannya. Berteriak keras Regulus keluar dari pertempuran. Dia tidak secara khusus bermaksud mengatur Regulus untuk dijebak. Dia ingin mendekati Vega untuk menetralisirnya tanpa menyebabkan cedera serius. Tetapi dia tidak ingin berjaga-jaga terhadap serangan balik Regulus. Canopus tidak mempersempit bidang penglihatannya seperti yang diharapkan Regulus. Tetapi dengan ini pertempuran tentu akan menjadi lebih mudah. Sederhananya, tanpa sihir Regulus kini mempunyai perbedaan besar dalam hal kekuatan tempur. Segera setelah dia merenungkan ini, 2 teriakan kesakitan menimpa genang telinga Canopus. Dia mengalihkan pandangannya ke arah suara itu datang. Pada saat yang sama, dia mundur dan meningkatkan jaraknya ke Vega. Tindakan ini demi menjamin keselamatannya, dan ini adalah pilihan yang ia tidak sadari. Di sana, Algol menusukkan pisaunya ke sisi Deneb. Itu berlebihan, Canopus menegur keras Algol di benaknya. Tapi Deneb bukan satu-satunya yang terhuyung-huyung dan pingsan. Tubuh Algol juga condong ke depan dan jatuh. Algol telah diserang oleh musuh baru, dan musuh itu sekarang membidiknya. Medan gravitasi molecular divider yang tipis tajam berbentuk seperti tombak meluas ke Canopus. Dia menggunakan sihir yang sama untuk membersihkan medan gravitasi, dan itu adalah Letnan Spica. Bahkan sebelum konfirmasi visual dari lawan yang menyerangnya, dia tahu identitas sang penyerang tersebut. Di antara para stars, hanya ada 1 orang yang dapat memodifikasi molecular divider. Ini molecular divider Javelin.
Star Unit keempat, Letnan 1 Zoe Spica. Medan gravitasi penghancuran molekul yang tipis dan tajam sekali lagi meluas ke Canopus sebagai pertukaran untuk mempersempit serangan. Jarak menengah molecular divider diperpanjang. Untuk kedua kalinya, Canopus memotong tombak Vega yang menggunakan medan gravitasi untuk mencegah melakukan serangan balik dengan katananya. Karena sihir Canopus dan sihir Spica itu memiliki tipe sihir yang sama, sehingga sihir keduanya menjadi netral. Pada saat itu, molecular divider Canopus juga dalam keadaan terganggu. Tomahawk Arcturus berhenti. Canopus melompat ke samping dengan seluruh kekuatannya sambil mengaktifkan kembali molecular divider. Tomahawk memotong after image Canopus. Tomahawk itu berbalik di udara dan menyerang Canopus yang berdiri setelah berguling-guling di tanah di lapangan latihan. Karena Arcturus sudah menjadi parasite, ia tidak dapat lagi menggunakan sihir roh. Namun, hanya karena dia kehilangan kemampuan untuk mengakses roh yang didefinisi sebagai badan informasi independen, itu tidak berarti bahwa teknik sihir kunonya juga hilang. Sebaliknya, asimilasi parasit telah meningkatkan kemampuan sihir kunonya yang tidak menggunakan badan informasi independen. Canopus mencegat Tomahawk yang menyerang dengan menebas sambil berdiri di atas lututnya. Terlepas dari kecepatan ayunan, tidak memiliki kekuatan di posisi ini, bilahnya bahkan tidak terangkat. Itu lebih seperti memegang tongkat daripada katana. Namun demikian, Tomahawk yang secara ajaib diperkuat oleh pikiran Arcturus terpecah menjadi dua oleh tebasan Canopus. Canopus belum menemukan di mana Arcturus bersembunyi, tapi gencatan senjata sementara Arcturus adalah kesempatan untuk menghapus kekuatan tempur musuh. Saat ini lawan yang dilihat Canopus adalah Vega dan Spica. Pembantaian tanpa henti adalah sifat sihir milik Spica, Molecular Divider Javelin, tetapi tidak sulit untuk ditangani jika kamu mengetahui sifat dari teknik ini. Canopus memutuskan untuk melumpuhkan Vega terlebih dahulu, karena dia adalah lawan yang lebih merepotkan. Dia melepaskan sihir pengalih perhatian ke Spica, lalu menebas Vega dengan Molecular Divider, atau berpura-pura melepaskan peluru udara. Vega yang berhati-hati dengan Molecular Divider tidak siap menerima pukulan langsung dari peluru plasma. Canopus tidak meningkatkan kepadatan plasma untuk menghindari luka fatal, tapi itu masih cukup kuat untuk menumbuhkan tubuh untuk sementara. Vega jatuh telentang. Mungkin dia tidak sepenuhnya pingsan, tetapi sepertinya dia tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Canopus melihat kembali ke Spica, tapi di garis pandang Canopus bukan hanya ada Spica, tetapi juga ada tubuh tebal Arcturus. Mayor Canopus, aku ingin kau berhenti menolak. Orang-orang baru memasuki pertarungan. Letnan 2 Ian Belarix dan Letnan 2 Samuel Al-Nilam, dua anggota unit ke-6 Stars yang melakukan parasitasi dalam percobaan lubang hitam mikro beberapa hari sebelumnya, menyeret Algol yang tidak sadar dan terluka parah dengan kedua tangannya. Mata Spica terbuka lebar karena kaget mendapat bantuan tak terduga. Apakah itu Sandra? Saat berbicara pada Arcturus, nada bicara Canopus tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Aku sudah mengamankan Letnan 2 Saula juga. Tanpa menjawab pertanyaan Canopus, Arcturus memainkan kartunya. Mayor Canopus, tujuanmu adalah membiarkan Mayor Sirius melarikan diri. Tujuan ini telah tercapai, dan bila terus memperpanjang pertarungan, ini hanya akan meningkatkan cedera yang tidak ada artinya. Kaulah yang memulai pemberontakan yang tidak masuk akal ini. Atas tuduhan Canopus, Arcturus meresponsnya dengan diam. Logika semacam ini tidak bekerja melawan lawan yang terparasitasi, tetapi Canopus juga tahu itu sejak awal. Canopus menjatuhkan perangkat si Eddie bersenjatanya. Aku menyerah, aku akan jamin keselamatan fisikmu. Hanya tubuh, Canopus berkomentar ironis. Aku tidak bermaksud menjadikanmu seorang kawan, Arcturus menjawab, dan tidak menunjukkan raut minat pada wajahnya. Berlawanan dengan harapannya, Canopus tidak masuk ke sel isolasi, tetapi ke ruangan pribadi yang digunakan oleh seorang perwira senior dari departemen lain. Namun, Canopus tidak meninggalkan ruangan apalagi melarikan diri. Dia tidak diberikan makanan, jadi sampai malam, dia hanya memiliki air yang ada di kulkas. Setelah lewat pukul 9, dia dipanggil oleh seorang kurir. Dia datang ke kamar komandan dan berdiri di antara Letnan 2 Belarix dan Letnan 2 Al-Nilam. Di depan meja komandan ada satu kursi. Arcturus dan Vega duduk di kursi yang sama di dekat satu dinding, dan Mayor Capella dari unit kelima duduk di dekat dinding di sisi lain dengan ekspresi tegas. Mayor Canopus, duduklah. Mengikuti kata-kata Komandan Walker, Canopus memberi hormat dan duduk di kursi di meja depan. Sekarang,
Mayor Kanopus, Anda membantu dalam desersi Letnan 2 Ralph Hardy Mirfak dan diduga membuatnya cedera. Perasaan terkejut ditunjukkan di wajah Kanopus. Walker mengharapkan reaksi ini. Mengenai perjalanan Mayor Sirius, dokumen militer resmi sedang dipersiapkan seperti yang diharapkan. Kolonel Balance benar-benar hebat. Dengan kata lain, tampaknya tidak ada kemungkinan Lina akan disalahkan atas kejahatan tersebut. Perasaan terkejut menghilang dari wajah Kanopus, kembali ke wajah pokernya. Aku pikir kamu juga sadar akan pendapat split atasan tentang penyihir kelas strategi Jepang, Shiba Tatsuya. Aku tahu itu. Untuk menghilangkan Tatsuya sebagai ancaman, atau menggunakan ancaman ini dan memasukkannya ke dalam strategi global USNA, para petinggi pasukan USNA memegang kedua pendapat ini dalam jumlah yang sama. Faksi pembunuhan kira-kira cocok dengan mereka yang menganggap Jepang sebagai pesaing di Samudra Pasifik Barat, dan faksi menggunakan hampir tumpang tindih dengan mereka yang menganggap aliansi dengan Jepang dan pengaruh Jepang sebagai pintu gerbang untuk memperluas di Pasifik dan menghalangi persatuan besar dan Uni Soviet baru. Tapi kamu harus bisa mengerti bahwa sihir kelas strategis sangat kuat dan tidak mungkin digunakan. Kanopus hanya bisa menganggap ucapan Walker dengan diam. Kanopus hanya bisa menanggapi ucapan Walker dengan diam. Walker cemberut, ringan, dan segera kembali ke ekspresi administrasi aslinya dan melanjutkan pidatonya. Aku juga berpikir Shiba Tatsuya harus dihilangkan. Kapten Arcturus dan Kapten Vega juga berbagi pendapat tentang ini. Komandan, ada kekhawatiran serius tentang kesehatan mereka. Arcturus sendiri menanggapi keluhan tidak langsung Kanopus. Mayor Kanopus, memang benar bahwa tubuh ini telah dipromosikan menjadi parasit. Tetapi kesetiaan kita terhadap negara tidak pernah berubah. Semangat itu akan selalu menjadi inti. Di sisi lain, Arcturus dan Capella tampak menunjukkan ekspresi. Mengenai perawatan Kapten Arcturus saat ini sedang dipertimbangkan. Walker tidak mendengarkan peringatan Kanopus. Pada titik ini, Kanopus yakin bahwa Walker berada di bawah gangguan mental parasit. Saran, pemikiran, dan bukan gangguan pikiran yang mengubah seorang menjadi boneka. Dengan melumpuhkan alasannya, orang tersebut didorong untuk merangkul keinginan asli mereka dan rasa bahaya. Walker menjadi linglung dan tertipu untuk dikendalikan persis seperti yang diinginkan tanpa disadari bahwa ia sedang dimanipulasi. Begitulah dugaan Kanopus. Intinya, sepertinya kamu tidak bisa menyetujui pembunuhan Shiba Tatsuya. Bahkan, jika pemusuhan tidak bisa dihindari, tindakan seperti pembunuhan adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Omong manis seperti ini tidak bisa diterima di dunia ini. Kurasa kamu tahu itu. Aku harus menyangkal bahwa ini hanyalah omong kosong. Kanopus tidak menyangkal cara kotor itu sendiri. Ada hal-hal yang dapat diselesaikan hanya dengan sebuah kata-kata. Mayor Kanopus, apakah Anda menginginkan kesepakatan? Walker menyerah untuk membujuk Kanopus dan mengubah topik pembicaraan. Tawar-menawar pembelaan, bisa dibilang seperti itu. Interogasi Kanopus adalah penyelamat untuk menghindari tawar-menawar ilegal. Tetapi dengan deklarasi cepat Walker, ketegangan Kanopus tanpa sadar mereda. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Walker menentukan langkah kesepakatan. Jika ini menjadi pengadilan militer, markas besar staf umum akan turun tangan. Ini tidak bisa dihindari, mengingat keadaan khusus dari kekuatan kita. Jika persidangan dimulai dengan keadaan mayor saat ini, ruang sidang akan menjadi tempat untuk perdebatan antara eliminasi Shiba Tatsuya dan menggunakan faksi, dan itu pasti akan memperkuat pertentangan dari kedua belah pihak, yang memperlihatkan bahwa ini mungkin memiliki efek negatif yang serius pada operasi militer. Situasi ini kemungkinan akan berkembang, tetapi kemungkinan konflik itu akan menyebabkan kegagalan. Tentara sangat rendah. Para atasan tidak boleh sebodoh itu. Biasanya, Kanopus akan menawarkan bantahan, tetapi begitu atasan mengambil inisiatif, bahkan jika kamu tahu mereka itu gila, sulit untuk menyajikan pendapat yang berlawanan. Jika kamu mengakui cedera yang tidak disengaja pada Letnan 2 Regulus, Letnan 2 Mirfak akan dianggap tidak ada dalam kasus ini dan tidak dianggap pembelot. Letnan 2 Algol dan Letnan 2 Saula juga akan mendapat pengurangan hukuman. Tentu saja, hukuman macam apa ini?
Kanopus sudah mengerti bahwa protes apapun tidak akan berpengaruh. Di penjara selama 1 tahun, hukuman penjara cukup berat untuk tawar-menawar pembelaan, tetapi dengan mempertimbangkan fakta bahwa dia hanyalah pengganggu parasit, Kanopus berpikir menggunakan penjara sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari mereka mungkin lebih mudah. Durasi hukuman akan diproses sebagai misi infiltrasi. Catatan militermu tidak akan ternoda dan kami juga tidak perlu mengkhawatirkan keluargamu. Saya mengerti, tapi saya punya 2 permintaan. Kami akan mencobanya bila memungkinkan. Sikap Walker tiba-tiba terasa lembut. Apakah alam bawah sadar menolak saran pemikiran atau dia mengakui nilai Kanopus sebagai aset militer untuk mencoba menghindari gangguan komunikasi? Saya ingin hukuman penjara saya dilakukan di penjara Midway. Apakah itu tidak masalah? Walker memeriksa ekspresi Kanopus mencari niatnya yang sebenarnya. Penjara militer di Midway Atoll sangat tidak populer dan terisolasi dari masyarakat. Dengan kata lain, itu adalah tempat penjara para penjahat. Apakah kamu yakin ingin di tempat itu? Anda akan hidup tenang tanpa gangguan sepertiku. Kanopus berbicara dengan ironi. Wajah Walker merenggut sesaat, tetapi dia segera menghapus ketidaksenangan dari wajahnya. Saya mengerti. Kami akan mengurus pengaturannya. Dan apalagi permintaanmu? Tolong beri langkah yang sama Letnan 2 Algol dan Letnan 2 Saula. Apakah mereka akan tinggal di penjara militer Midway juga? Mereka juga diberi hukuman, bukan? Kanopus benar-benar terpengaruh oleh komentar Walker yang hambar. Kesepakatan diselesaikan. Mayor Capella akan mengantarmu di Midway. Menghapus ekspresi wajahnya, Walker menegaskan itu. Duduk di dekat dinding, Kapten Arcturus, Kapten Vega menunjukkan senyuman puas. Di sisi lain, Mayor Capella menunjukkan ketidaksenangannya dari awal hingga akhir. Penjara Kanopus, Algol, dan Saula secara resmi diputuskan pada hari berikutnya. Banyak orang di Pentagon menyatakan kecurigaan pada putusan ini, tetapi tidak ada seorang pun termasuk Kolonel Balance yang menolak keputusan ini. Nah, untuk chapter yang pertama di volume ke-26 ini selesai sampai di sini dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya di chapter keduanya ya. Di chapter kedua ini kita bakal ngebahas kehidupan Anji Sirius setelah dia datang ke Jepang ya. Oke, see you next time di part selanjutnya atau chapter keduanya nanti. Bye bye.